Hai semuanya, Assalamualaikum. Ini adalah kesibukan ibu rumah tangga dimulai dari pagi hari sampai sore hari. Dari mulai aku bersih-bersih rumah, cuci pakaian, masak, dan juga beres-beres. Jangan lupa tontonin videonya sampai habis ya. Semoga videonya menghibur dan menginspirasi kalian untuk ikut bersih-bersih juga. Nah, ini tuh suami aku lagi bersihin depan kontrakan 3 petak kita. Tadi di sini tuh ada burung yang dibawa kucing, udah disemutin, udah nggak enak baunya. Pagi-pagi ada aja ya kejutan depan kontrakan, tapi alhamdulillah hari ini suami aku libur, jadi dibantuin untuk bersihin. Tadi juga suami aku sama bocil udah ke pasar untuk beli sayuran. Kenapa aku nggak ikut? Karena yang satu anak aku belum bangun, yang satu udah bangun, jadi nggak mungkin kita tinggal. Hari ini pengen masak sayur bayam pakai jagung, terus juga pengen masak ikan goreng dan sambal. Ini pertama aku mau siapin untuk cuci ikannya dulu. Dan suami aku tuh lagi pergi ke rumah sakit mau ambil surat kelahiran anak aku, padahal anaknya tuh udah mau 2 tahun baru sempet diambil. Dari kemarin-kemarin tuh baru wacana tapi nggak jadi lagi repot lagi. Ya udah akhirnya aku tuh nggak mau ikut, biar suami aku aja yang pergi supaya lebih cepet. Mumpung anak-anak masih tidur, yang satunya juga masih tidur lagi, aku mau lanjut masak aja. Pertama di sini mau cuci ikannya, jadi tadi tuh beli ikan harga 20.000. Kata suami aku 20.000 atau 15.000 gitu. Lumayan mahal ya kalau beli ikan di sini. Ini tuh beli ikannya mujair. Karena kalau di kampung kita tuh lebih seringnya tuh makan ikan mujair ataupun ikan bandeng atau ikan belanak gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan ikan-ikan yang lain tuh kita kurang suka gitu teman-teman, kayaknya kurang gurih. Ya Allah, sekarang aku tuh seneng banget cuci ikannya di sini, cuci sayur, cuci tangan, jadi nggak perlu repot-repot lagi ke kamar mandi. Nah habis itu tinggal ditambahin aja bumbu racik ikan goreng supaya lebih satset. Dan kalau aku bikin sendiri tuh kelamaan, ini pakai yang instan aja. Tuangin semuanya dan habis itu diaduk-aduk, dimarinasi, tunggu sampai aku selesai masak sayur. Karena kompornya juga cuma 1 tungku, jadi masaknya harus bergantian. Nah ini bayamnya 1 ikat tuh banyak banget, segini harganya 5.000. Waktu itu harga bayam tuh sempat mahal ya, sekarang harga bayam tuh murah. Dan aku tuh tim yang gak sabaran ini, tapi tetap aku pakai pisau dan aku pilihin yang muda-muda aja, yang tuanya itu batang-batangnya aku nggak masukin. Bayamnya lumayan banyak, aku udah nggak sabaran banget. Jadi supaya nggak bosen, aku pakai jurus cepet aja. Akhirnya udah selesai semuanya, tinggal dicuci-cuci. Aku pakai jagung manis juga, ini aku buangin untuk rambut-rambutnya dan dicuci sampai bersih. Oh ya, aku tuh bersyukur banget karena suami aku kalau aku minta tolong untuk beli sayur, dia tuh nggak pernah malu, malah dia tuh semangat kalau beli sayur, soalnya nanti aku masakin. Kalau dulu anaknya masih satu, kita tuh kalau beli sayur kemanapun tuh selalu bertiga, tapi karena sekarang ribet, jadi kadang aku minta tolong suami aku aja deh yang keluar. Nah habis itu ini cuci dulu bayamnya. Dan kalau kalian cuci bayam kayak gini gak sih? Kalau aku cuci bayam sambil aku peres-peres sedikit kayak gini loh teman-teman. Aku tuh merasa bayamnya takut masih kotor gitu, padahal mah bayamnya bersih ya. Nah ini udah selesai, aku percepat aja. Lanjut di sini aku mau ambil bawang. Oh ya, jadi di kulkas aku tuh masih ada tahu, ada brokoli, ada sawi. Cuma udah kurang bagus teman-teman, soalnya ini tuh aku nyetoknya sebelum aku pulang kampung. Dan aku tuh nggak tahu masa simpan tahu tuh berapa lama. Kayaknya nanti bakal aku buang aja, soalnya daripada nanti dimasak malah bau. Oke lanjut, sekarang mau bersihin kompor dulu, soalnya ini tuh mau aku pakai untuk masak. Jangan kalian heran kenapa kompor aku kotor, soalnya aku tuh nggak setiap waktu punya banyak waktu untuk bersih-bersih teman-teman. Kadang setelah masak anak aku udah nangis, akunya juga udah kecapean, anak aku minta nenen, akhirnya udah deh nanti aja gitu. Ataupun kalau mau masak lagi baru aku bersih-bersih kayak gini. Kenapa kalau malam aku nggak bersih-bersih? Soalnya anak aku kan tidurnya malam. Kalau aku bersihin dapur pasti mereka tuh ikut-ikutan ke dapur. Nah lanjut, ini mejanya aku bersihin juga. Nah udah bersih kayak gini jadinya enak deh untuk masak. Ini mau aku pindah-pindahin dulu ke meja lalu nyalain kompor. Pertama aku tuh mau masak sayur dulu supaya nanti sambil nunggu si kuahnya mendidih, sayurnya mateng, aku bisa ngerjain yang lain. Ini pakai bawang merah, bawang putih doang, terus tinggal tumis-tumis aja kayak gini.
Nah, udah selesai ditumis, ini udah mulai harum, tinggal tambahin aja air. Aku tambahin airnya sengaja biar lebih banyak karena bayamnya juga banyak. Tadi belinya 1 ikat besar dan aku niat mau bagi tetangga aku yang lagi hamil. Soalnya katanya dia tuh pengen makan sayur bayam pakai jagung. Kalau mau bagi tetangga tuh kadang bukan takut launya habis ya teman-teman, cuma kadang ragu gitu, takut masakan kita kurang enak. Tapi ya kalau cuma masak sayur-sayur aja mah pasti enak lah ya, masa cuma sayur nggak enak. Dan ini sekarang aku mau masukin permicinan gula juga ke dalam toples ini. Kemarin aku tuh belinya di toko deket sini. Aku beli toplesnya 4, harganya 2000-an, dan ini tuh bermanfaat banget untuk aku nempatin garam, mecin, terus juga gula sama lain-lain. Dan sekarang aku mau masukin, jadi kalau nyetok kayak gini aku tuh nggak perlu bolak-balik ke warung karena kehabisan stok garam dan lain-lain. Nah, ini aku tuh sambil nunggu si sayurnya tuh mendidih. Jujur ya teman-teman, aku tuh tim yang masak tetap pakai permicinan karena bagi aku tuh ada yang kurang banget walaupun aku pakai ini cuma sedikit. Kalau untuk anak-anak nanti sayurnya tuh aku tambahin air adem lagi di mangkuknya, jadi nggak terlalu kerasa banget gitu teman-teman. Nah, ini aku udah masukin si bayamnya dan tinggal diaduk-aduk aja. Kalau masak sayur bayam tuh nggak usah lama-lama, nanti dia tuh kelodohan gitu, terlalu empuk. Nah, udah matang, udah aku angkat. Sekarang lanjut mau goreng ikan yang tadi udah aku marinasi, dan di sini aku tambahin tepung terigu terus diaduk-aduk dulu ya kayak gini. Ini tuh biasanya aku tuh supaya ikannya tuh nggak meletup-letup gitu temen-temen, dan lebih enak tuh pakai teflon kayak gini, jadi ikannya tuh muat banyak. Walaupun teflonnya udah nggak baru dan nggak bagus lagi, tapi ini alhamdulillah tetap anti lengket teman-teman. Jadi kalau goreng ikan tuh enak, nggak lengket-lengket. Aku lupa ini tuh terakhir aku beli teflon tuh kapan gitu, kayaknya dulu pas aku gajian YouTube keberapa gitu. Sebenarnya ada budgetnya, cuma dipakai untuk yang lain dulu. Semoga nanti kebeli yang baru ya. Nah, habis itu sambil nunggu si ikannya mateng, di sini aku mau potong-potong jengkol. Ini tuh kata suami aku harganya 5.000 dapat 5 biji kayak gini. Tapi ini kenapa suami aku milihnya yang udah tua-tua banget, padahal pengennya tuh yang agak muda gitu. Ya udahlah, lanjut aja. Di sini aku ngebut masaknya, mau dipotong-potong jengkol kayak gini aja. Akhirnya udah selesai, tinggal dicuci aja pakai piring kaca kayak gini. Kalau di rumah ataupun di kontrakan aku tuh kebanyakan piring kaca temen-temen. Soalnya aku tuh punya anak-anak masih kecil dan aku takut pas mereka pakai ataupun aku pakai nanti malah pecah tiba-tiba. Supaya lebih aman karena anak-anak masih kecil, jadi aku pakai lebih banyak tuh piring melamin ataupun gelas melamin ataupun piring plastik, mangkok plastik aja. Nah, ini aku sambil goreng ikan, aku juga mau beresin sedikit mejanya. Aku seneng banget anak-anak masih pules tidurnya, jadi aku masaknya tuh nggak terlalu buru-buru banget. Dan ini udah lapar banget, alhamdulillah udah mateng. Ikannya ada 6 potong, ini tuh nggak sampai sore teman-teman, dan ada jengkol juga. Terus itu ada bayam sama jagung. Kalian tahu nggak, pas tadi aku tuh mau makan, itu ternyata berasnya lupa dijatrekin ataupun lupa disetting sama suami aku, karena pas bangun tidur suami aku kan nyolokin nasi. Tapi pas aku mau makan, mau nyendok nasi, itu masih berbentuk beras dan bawahnya udah jadi bubur. Ya udah deh, akhirnya itu nggak bisa diselamatkan karena aku nggak punya panci kukusan. Akhirnya ya udah deh, kita beli aja dulu ke warteg 1 porsi karena aku tuh udah lapar banget. Habis itu masak ulang. Nah, ini tuh aku udah salin, udah mandi, udah sholat, udah istirahat, lanjut mau cuci pakaian yang udah numpuk banget. Karena kemarin ketunda 3 hari nggak cuci pakaian, dan ini mau aku pilih-pilihin dulu. Udah selesai, ini mulai nyuci. Sekarang aku mau edit video sambil ngeliatin suami aku nyuci kipas angin. Ini mau dipasang juga, tadi di depan juga udah dicuci. Pokoknya kalau hari libur suami aku, kita tuh nggak kemana-mana, cuma kayak gini aja, bersih-bersih kontrakan. Karena kalau pergi kemana-mana juga bakal lebih capek. Udah gitu banyak kerjaan yang menunggu di hari libur. Akhirnya udah selesai, kipas anginnya dibersihin dan sekarang lebih adem lagi. Walaupun cuma kipas angin, kita tetap bersyukur karena kalau pakai AC aku tuh masih belum siap. Bukan belum siap beli AC-nya. Kalau AC-nya mungkin masih terjangkau 1 juta 2 juta lebih, tapi aku belum siap setiap bulannya beli listrik yang terlalu mahal kayak sampai 500-600 ribu.
karena aku pikir pakai kipas angin juga masih cukup adem, dan di sini tuh yang nggak panas banget. Daripada aku untuk bayar listrik setiap bulannya, kayaknya masih lebih baik dipakai yang lain dulu deh gitu teman-teman. Tapi mungkin nanti kalau rezekinya bertambah lebih banyak baru bisa deh pakai AC. Nah, karena kemarin ada yang minta spill gimana aku suntik HP 3 bulan, ada yang minta review. Jadi aku tuh memang dari pas anak 1 aku pakai suntik HP 3 bulan itu selama 2 tahun lebih, dan alhamdulillah aku nggak apa-apa sih. Dan pas 3 bulan sekali aku tuh keluar mens gitu teman-teman, sedikit walaupun nggak banyak. Karena katanya ada orang-orang yang memang suntik KB 3 bulan selama 2 tahun nggak mens sama sekali. Dan kalau di badan aku lumayan cocok sih teman-teman, karena kayak nggak ngefek apa-apa. Aku nggak jadi yang gemuk banget, terus juga alhamdulillah aku yang katanya kusam, aku juga nggak kusam banget. Terus juga aku pengen sih kayak gemuk gitu teman-teman dengan suntik KB, tapi aku tetap segini-gini aja, tetap 45 kilo seperti pas aku gadis. Bahkan aku tuh kayak kurang suka kalau ada yang ngomong aku tuh kok gak gemuk banget, padahal ya memang udah badan aku segini. Mungkin memang keturunan akunya segini kali ya teman-teman. Nah, terus juga aku pernah pakai suntik KB yang 1 bulan, itu malah kayak gak cocok di aku, soalnya aku kayak pendarahan gitu teman-teman. Ya udah deh, aku balik lagi ke suntik KB 3 bulan. Dan kalau orang menyusui memang itu nggak disarankan untuk suntik KB yang lain, nggak disarankan pakai KB yang lain gitu teman-teman. Nah, terus juga kalau pakai pil KB aku juga nggak sabaran. Kenapa? Karena aku harus minum setiap hari, setiap malam ataupun, dan aku juga nggak suka obat teman-teman, kayak enek gitu. Apalagi kalau harus memilih pakai KB yang lain, kayaknya aku nggak berani deh teman-teman. Untuk sementara aku pakai KB 3 bulan aja dulu. Dan kita doain ya teman-teman, semoga teman-teman kita yang masih menunggu garis 2, yang masih menanti garis 2, semoga Allah mudahkan untuk segera punya anak. Segitu dulu ya untuk video kali ini, dan wassalamualaikum.